Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Salsabila dengan NPM 2021-1450-0077. Saya dari Fakultas Pendidikan Ekonomi ingin membuat tugas wawancara dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan narasumber yang ada di depan saya, bisa perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Fitriani. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi. Boleh kita mulai wawancara ini? Ya, silakan. Oke, saya mau tanya nih, gimana sih menurut Anda sebagai seorang mahasiswa tentang perkembangan iptek? Menurut saya, perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Karena perkembangan iptek sendiri berjalan seiring dengan waktu. Kemajuan iptek yang sangat pesat ini menjadikan peradaban manusia ikut berkembang lebih cepat. Dengan adanya perkembangan iptek, apakah tidak menimbulkan masalah? Dari iptek itu sendiri bukannya tidak menimbulkan masalah. Justru perkembangan iptek ini menimbulkan banyak masalah. Salah satunya soal kemajemukan ilmu pengetahuan. Nah, yang dimaksud dengan kemajemukan ilmu pengetahuan itu apa? Kemajemukan ilmu pengetahuan dalam artian ilmu tidak lagi satu dengan nilai, tetapi antara ilmu dengan nilai mengalami perbedaan. Memangnya kenapa jika terpisah atau berbeda dengan nilai? Iptek tanpa adanya nilai sangat berbahaya karena dapat memunculkan banyak masalah. Masalah-masalah yang muncul ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dibutuhkan jalan alternatif sebagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jika dalam iptek banyak masalah, apakah ada kelebihannya? Ya, tentu ada. Apa sih kelebihannya? Iptek telah memberikan kita kemudahan dan berbagai macam cara baru dalam melakukan aktivitas. Iptek tidak hanya memberikan manfaat dalam sarana kehidupan, tetapi juga untuk kebutuhan hidup manusia. Bagaimana kita bisa tahu kalau iptek bermanfaat bagi sarana kehidupan? Hal ini dapat kita lihat dari munculnya berbagai teknologi baru yang dapat membantu kehidupan kita. Namun, pesatnya kemajuan memungkinkan terjadinya penyimpangan. Bagaimana bisa menyimpang? Hal ini dikarenakan begitu mudahnya informasi masuk tanpa ada proses penyaringan yang ketat. Bagaimana cara pencegahannya? Kita harus bisa memaknai nilai Pancasila dengan benar dan juga harus menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa banyak pengaruh yang masuk dengan adanya iptek? Pesatnya perkembangan iptek memudahkan berbagai macam pengaruh dari luar, seperti gaya hidup yang kebarat-baratan yang bertentangan dengan hidup orang Indonesia yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Apa yang bisa kita lihat dengan adanya pengaruh yang masuk ke dalam Indonesia? Contohnya seperti gaya berpakaian remaja sekarang yang menggunakan pakaian minim yang sebagian memperlihatkan bentuk tubuh mereka yang mengikuti ke arah barat-baratan. Apa sih dampak negatif dari kemajuan iptek? Dampak negatif yang ditimbulkan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam tahap ancaman membahayakan eksistensi hidup orang di masa yang akan datang. Kalau ada dampak negatif, berarti ada dampak positifnya ya. Apa sih dampak positif dari iptek? Dampak positifnya yaitu semakin cepat dan mudah segala hal untuk kepentingan pendidikan. Oke, jadi kesimpulan yang saya ambil dari kakak, kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga, merawat, memberdayakan sarana teknologi informasi berbasis etika Pancasila serta dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk setiap orang. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sekarang pasti akan berdampak besar di masa depan. Begitu juga di era globalisasi teknologi sekarang. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya rasa cukup mewawancarai Anda sebagai narasumber. Maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Semoga dalam wawancara ini banyak pengetahuan yang bisa diambil. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.